Prinsip-prinsip kalian barangkali akan memperkuat tesis Bapak. Juga kamu, I. Sekalipun secara tidak langsung, kamu sebagai seorang calon apoteker, kamu juga pasti akan bisa membuat mamamu melek akan kenyataan-kenyataan sekarang. Mama sama Papa lagi diskusi kuku yang mau jadi ahli sejarah. Tapi Papa ngotot terus. Ayo, jangan emosional. Dalam diskusi, tidak boleh emosi-emosian. Lebih baik, nah, kita lanjutkan diskusi kita dengan cara bertanya langsung kepada bersangkutan. Nah, AA, coba jawab secara jujur. Kenapa kamu ingin menikahi Lydia? Pertama, karena Lydia cantik. Bagus, jawaban jujur. Kedua, karena dia pintar. Nah, kenapa kamu mencintainya? Sangat. Kenapa? Ayo jelaskan. Karena ukuran-ukuran tadi. Tepat. Karena ukuran-ukuran yang menguntungkan untuk rumah tangga kalian. Begitu kan? Ya, betul. Kamu betul-betul seorang realis yang mengagumkan. Tidak sia-sia kamu menjadi anak saya. Sekarang ini, What? Kok jadi I sih? I kan belum punya calon suami. semua pun tahu itu, Iki. Dan Papa tidak akan menanyakan soal itu. Pertanyaan Papa sederhana saja. Kenapa kamu ingin memasuki lapangan farmasi? Yeah, because I like. Kenapa like? Because I pikir I punya bakat lah. Ayo, jawablah lebih mendasar dan lebih jujur, Iki. Kamu tahu bahwa lapangan farmasi akan memberikan keuntungan yang bagus? Oh, yeah, of course, I know, Pak. Amazing! Kamu betul-betul seorang realis yang mengagumkan. Nah, Ma, sudah dengar sendiri kan pernyataan mereka tentang zaman mereka nanti? Pokoknya dagang. Dagang kayak kamu. Zaman sekarang memang zamannya pedagang, Ma. Dan zaman yang akan datang Zamannya robot-robot dan kakak. Jijikan sekali. menjijikan. Kamu boleh yang menjijikan. Tapi yang pasti bukan zamannya penghayal-penghayal. Mulai ngaco. Gimana bisa kamu menyebut ahli sejarah sebagai penghayal? Karena buat saya, orang yang bekerja sia-sia, yang tidak menghasilkan uang, berarti penghayal konyol. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi saya akan tetap berpihak kepada kamu. Mulai dari sekolah. Sejak tadi kita udah keras kepala. Sejak tadi kita plot-plotan dan tidak diskusi. Hah, ya sudah. Kalau sudah plot-plotan, saya kira tidak perlu saya lagi duduk di sini. Jangan, kalian harus ikut dalam diskusi ini. Duduk di sini juga. Ayo dan akan ada gunanya. Ini bukan diskusi kosong. Ini menyangkut adikmu, menyangkut masa depan. Ayolah, sekarang kita bicara kering-keringan saja. Mana lebih menguntungkan buat dia? Jurusan ekonomi atau jurusan sejarah misalnya. Itu harus dipandang dari segi dagang. Ya tentu, jurusan ekonomi. Tapi, mamamu ini akan membiarkan memilih jurusan sejarah. Memanglah emosional. Saya pikir dia tidak tahu betul apa yang dipilih. Persis. Karena kita sadar bahwa clear. Kita berkewajiban menyadarkan. Tapi mamamu ini
Yang paling efektif adalah cara wasit. Oke, first of all, I akan coba dulu. Sebagai sister, I pasti punya tempat yang istimewa di hati. Dan saya juga akan kuat tenaga menyelamatkan masa depan U. Karena U tidak lemah. Papa bangga karena kalian sangat peduli akan keluarga. Tapi Papa kira sebaiknya kalian juga dihubung karena mereka sangat mencintai Yes, that's it. Uncle pasti bisa bujuk dia. Mogok makan dan tidak ingin buka pintu kamarnya. Tapi dia mesti dengar pendapat kita, Ma. Dia mau mendengarkan pendapat siapapun, tapi dia tidak mau melihat kesalahan apapun dalam pilihannya. Oh my God, Mom, no. Akan kesulitan kalau mau cari kerja. Dengarkan Mama, kalian terbalik. Yang seharusnya kalian lakukan bukan membunuh Uhu, tapi meyakinkan Papa bahwa Uhu tidak salah pilih. Tapi Papa benar, Ma. Yang kita perlukan sekarang adalah lapangan yang sebanyak mungkin menguntungkan secara material. Pikiran Mama sederhana saja. Uhu berhak menentukan sendiri apa yang dia mau. Dan kalau kalian sependapat dengan Papa, selamat tidur dan selamat mempengaruhi hati kalian. Sayang, buka pintunya, Buka, U. Cepat, Pak. Gawat, Pak. U benar-benar mau diri. Keras kepala, ini mamanya. Ini Papa Papa yang ketok. Ini Papa. Dengar tidak, Dengar. Kalau begitu, buka pintunya. Tidak mau, kecuali kalau Papa setuju, masuk jurusan sejarah. Kita berunding dulu, sayang. Tidak ada perundingan. Dari tadi, kita sudah keras kepala. Betul-betul kartu mati dia. Penyakit keras kepala itu sangat gampang sekali menular. Oke, wait. Gimana kalau kita tangkap terus dulu? Buat apa? Kita takut kemudian. Itu dong. Kalau betul-betul dia nguji diri sampai 1 minggu saja, bisa celaka. Mana Mama? Di kamar. Mabuk juga. Itu pasti Oon dan Tante.
memberi ruang pada saya dan Stella. Dilema. Untuk cara ini membantu usaha-usaha ini dalam memecahkan problem-problem serta hambatan-hambatan yang telah mengganggu segala program-program telah dipatrikan dan lain sebagainya. Kamu juga rela, tulus, pasrah. Kami ikut campur dalam persoalan. Koreksi bukan dalam persoalan, tapi dalam memecahkan persoalan. Dalam memecahkan persoalan gawat yang melibatkan nyawa dan masa depan. Kalau begitu, intervensi boleh dimulai. Dasar filsafatnya adalah kebenaran rupanya lebih besar daripada tetangga, dan kita sendiri pada dasarnya lebih besar daripada tetangga. Lalu pertanyaannya adalah, dasar apakah yang akan kita gunakan sebagai landasan besar kita dalam pemecahan? Perasankah atau pikiran? Pikiran tentu saja. Tapi perasaan juga tidak boleh ditinggalkan. Dilema. Menarik sekali. Dua zaman sedang berbenturan. Kita harus saja komedi, bukan lagi force atau banyolan. Juga yang kita harapkan bukan perang solusinya, melainkan shanti, peace, damai. Hei, jangan dulu. Pelukan mendadak selalu penuh raja, dan bukan tidak mungkin pelukan akan berbagi tiba menjadi kecaman. Harta perdamaian kalian masih bersifat semu kekanak-kanakan. Langkah kita sudah betul. Siapapun akan sia-sia mendekatimu kecuali ibunya. Jadi, persoalan kita adalah menggarap ibunya. Tapi Uu dan ibunya satu nyawa. Oh, begini saja. Untuk sementara waktu, dalam forum nanti, kita ikuti saja kemauan-kemauan ibunya. Tenang saja. Jelaskan, siapapun akan sependapat bahwa ini masalah perasaan. Tapi bapaknya memang keras kepala. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu adalah patung tanah liat yang tidak pernah ragu. Menyadari ini, kita harus bersikap optimis bahwa kita akan berhasil merubah bentuk kepalanya sesuai dengan kemauan kita. Demi masa depan dan perdamaian. Maafkan saya karena sikap kasar saya. Maafkan saya, karena sikap kasar saya. Tapi percayalah, itu hanyalah topeng seorang lelaki kikuk yang selalu gagal mengungkapkan cintanya. Luna, apa kata saya? Kita semua adalah pematung-pematung sekaligus patung. Waktu terbatas, forum resmi kita lanjutkan. Dilema.
sudah sebagai sarjana sejarah. Sayang, kebanggaanku. Dengan perasaan kita perhatikan dia. Dan secara tiba-tiba mulai ke gedung paling tinggi. Dan secara tiba-tiba pula ia menerjunkan dirinya. Tidak mungkin dia. Kenapa dia lakukan perbuatan bodoh itu? Dia putus asa. Karena ia salah menafsirkan zamannya. 5 tahun atau tepatnya 1825 hari. Berkeliling di kantor demi kantor. Akan tetapi tidak ada satu kantor yang sudi membukakan pintunya. Bahkan jendelanya pun tidak. Bahkan pintu pagarnya sekalipun, pintu belakangnya, dan pintu WC-nya. Semua pintu, ahli sejarah dan jenisnya telah dianggap adalah sampah dan dijauhi masyarakat. Nasibmu. Lalu UU bunuh diri dan mayat terkapar di catur itu. Tak tambah sekali seseorang lain dan dalam 1 jam sudah rata oleh aspal karena jalan itu kalau dilindas oleh kendaraan yang lewat tak putus-putus. Bahkan mayatnya tidak berharga. Sama sekali. Tidak boleh terjadi. Kita harus mencegah sebelum musibah itu betul-betul terjadi. Ya, tapi jangan rusak-rusuk. Kita semua akan melakukan sesuatu. Kita semua akan bersama-sama mencegahnya. Saya akan yakinkan bahwa peluangnya kecil. Ya, itu saja karena hanya kamu yang mampu menuju UU. UU suka dengan Indomie. Bagaimana kalau kita pengaruhi dia dengan Indomie? Saya akan lakukan. Saya mesti melakukan demi masa depan. Untung belum terlambat. Kita harus bersyukur karena ternyata sandiwara ini adalah sandiwara komedi. Alhamdulillah. Jangan ikut. Tidak ikut. Karena mereka hanya memerlukan diri kita sendiri. Iya, ini Mama. Betul, Mama. Iya, sayang. Buka segera pintunya. Sayang. Ya. Mau Mama mendongeng? Mau? Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil yang sangat manis. Ia sangat patuh kepada mamanya. Gadis kecil itu selalu bertambah manis setiap kali ia menyatakan ia patuh kepada mamanya. Gadis kecil itu sangat berbahagia hidup karena selalu mengatakan nama kepada mamanya. Betul, gadis itu bahagia karena selalu berkata iya. Iya, sayang. Ingin betul saya seperti gadis itu, Ma. Kamu seperti gadis itu, sayang. Kamu bahagia. Iya, Ma. Kamu manis seperti gadis itu. Iya, Ma. Kamu akan berbahagia seperti gadis itu. Iya, Ma. Kamu akan selalu patuh kepada Mama. Iya, Ma. Kamu akan lupa jurusan sejarah. Iya, Ma. Kamu tidak akan masuk jurusan sejarah. Iya, Ma. Sekarang tidur dan berhentilah dengan kata iya.
ingatkan ya, jangan sampai lupa lagi. Persoalan kita sekarang, apakah kuku pura-pura kesurupan, apakah sungguh-sungguh kesurupan? Alhamdulillah, saya ingat lagi sekarang. Iya, saya juga ingat lagi sekarang. Sudah sana, Mbak. Ini gimana sekarang? Apa kita langsung marah aja? Tidak perlu marah-marah, tidak perlu kepikiran. Sudah sana, Mbak. Pembantu kok ikut-ikutan soal majikan. Udahnya, ini hanya sejual saja kok. Mbok, Mbok, sampean bilang apa tadi, Mbok? Tidak perlu apa? Tidak perlu apa-apa. Karena kamu hilang dari kamarnya. Hilang? Tiba-tiba hilang. Digondong setan. Mari. Hati-hati, jangan sampai terkejut. Jantungnya. Sayang. Bangun, Bapak nggak sabar. Ada jantungnya. Seperti kaget tuh anak. Tensi Papa hampir 200. Kamu mau melihat kalau Papa meledak, kan? Bangun, bangun. Ini kan kepala Rustam. Apa perlu dikompres? Kakak, sayang, bangun. Permainan apa lagi? Ya, Ya, Mak. jangan diteruskan. Oh, tidak ingin ditekan Papa. Ya, Mak. Ilmu. Saya juga tidak tahu apa ada kasus dalam psikologi yang juga. Ya, Om. Hei, berhenti kalian. Mau ditembak kalian? Rustam. Kau gampang sekali main tembak-tembakan terhadap piano sendiri. Saya ada pistol-pistolan dong. Ya, Tante. Mereka betul-betul aneh. Woi! Minggir kalian semua. Tensi
Pistol ini akan gampang sekali meletus dengan sasaran yang membabi buta. Jawab, Pok! Aduh, sekarang ada saya kesemutan. Saya rasa jantung saya kegencet. Jawab, Bob. Saya tidak akan bertanggung jawab kalau sampai dia mencakar. Boleh saja dia mencakar atau menembak. Kalau mau menandingi kecepatan, dia menggunakan saya dalam menembak. Aduh, sekarang saya rasa saya punya kepala. Rupanya kamu nantang duel. Oke. Aduh, pertunjukan macam apa ini? Jika, jika. Kacau, kacau. Siap. Pak, kita coba dulu. Pistolnya beneran. Ih, Pistolnya manjat. Kabur. Weh, rusak pingsan. Lihat dulu serekamnya. Kita masih hidup. Kita tidak luka sama sekali. Saya bingung, saya bingung. Ih, tapi leher saya jadi sembuh. Wes,
Deukeut. Karun di kolot cewetan ti kidu ti kan. Gelis. Ih, buncit. Bagaimana Pak Dokter? Jangan terlalu terkejut. Mereka hanya mengalami shock yang hebat. Sebentar lagi mereka akan normal kembali. Dan kalau mereka normal, betul-betul semuanya akan beres. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Saya kira kita semua harus beragama baik-baik. Kita semua penuh dosa. Tuan, ini dukunnya. Perkenalkan, nama saya. Untuk sementara lupakan nama Pak. Yang kami butuhkan adalah bantuan Bapak. Dan bukan nama Bapak. Tolong anak-anak kami, Pak Dokter. Mereka semua lenyap, Pak Dukun. Sekarang mereka semua lenyap, Pak. Jangan terlalu terkejut. Ini hanya soal biasa. Tolong dokter. Silakan Bapak duduk. Bukannya yang sakit Pak Dokter, tapi anak-anaknya. Saya harus memeriksa orang tuanya terlebih dahulu. Yuk. Sini kamu. Betulnya dukun. Enggak, Tuan. Mau apa, toh? Terlalu modern bahasanya. Atau alat-alatnya. Atau pakaiannya. Enggak, saya khawatir. Kamu telah comot. Tuan, dukun kita ini paling lengkap ilmunya. Tapi dia dokter. Oke, sebagai dukun, literaturnya meliputi segala perdukunan yang ada di Afrika. Kalau soal Asia, lebih baik kita jangan tanya. Gimana suami saya, Pak Dokter? Jangan terlalu terkejut. Ternyata suami nyonya sakit parah. Sakit apa, Pak Dokter? Kanker ginjal. Kafe. Jangan macam-macam. Saya mau lapian. Saya bilang apa tadi? Jangan terlalu terkejut. Tahu-tahu mati saja. Begitu, Pak Dokter. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tensi Anda lebih dari 180. Dan saya khawatir kalau Anda memeriksakan kesehatan Anda akan terkejut melihat hasil pemeriksaan itu. Dan kalau Anda tidak yakin dengan kata-kata saya, izinkan saya meninggalkan rumah ini. Tolong anak-anak kami, Pak Dokter. Jangan masuk Pak Dokter. Ini soal masa depan. Ini soal kebudayaan, Pak Dukun. Baik. Tapi percaya, segalanya nanti akan tetap tergantung pada sikap Bapak ini dan Anda semua. Gimana anak? Mereka lenyap. Hah? Legit? Iya, mereka lenyap seperti di dalam dongeng. Ini baru benar. Di mana mereka berada? Niat ensun bumba pusaka. Sing rapot sarang sepet. Sing bau mati bau tasik. Sasya. Nanya. Papura. Maafkan kami, Bang. Ih, dia kesurupan. Bikin demitnya.
Tuhan Satapa, racun juga itu, dekat saja pena, sebab ayah dituju. Kalian tidak akan memulai, karena mereka begitu dekat dengan kalian. Hanya saja, kalian dengan sikap kalian telah merendahkan diri, dan hanya kalian sendiri yang mampu memunculkan hukuman. Bagaimana caranya Pak Dukun? Sederhana. Bagaimana? Akui hak-haknya. Buku adalah benih sebatang pohon. Biarkan dia tumbuh sebagaimana mestinya. Biarkan benih pohon kelapa tumbuh menjadi pohon kelapa. Kalian kuburan. Mudah-mudahan belum terlambat. Ikuti Mbak, kita ke kompleks kuburan. Yang Ensun ubah pusaka. Sing rapat salam sopan. Sing berkasih sama kasih. Oh, Ciao.